Halo rekan-rekan teknisi OSNK tahun 2022. Di sini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya agar kita dapat menjalankan patching untuk versi 22.1.0.3 ya, seperti itu. Jadi mohon maaf sebelumnya di sini karena saya tidak merekam bagian saya melakukan instalasi ulang untuk VHD-nya. Jadi VHD yang lama yang sudah kita lakukan sinkronisasi di hari-hari sebelumnya sebagai simulasi itu kita harus delete dahulu ya rekan-rekan ya. Karena kenapa? Karena ketika kita tidak menghapus VHD yang lama, maka ketika kita mencoba untuk attach file VHD yang baru, itu akan terdeteksi duplikasi seperti itu, sehingga kita harus menghapus yang versi lama dahulu. Kemudian kita lakukan konfigurasi yang sama seperti adapter 1 sebagai adapter terbridge atau yang mengarah ke klien, kemudian adapter 2 sebagai NAT, seperti itu. Konfigurasinya kurang lebih sama seperti di video yang saya jelaskan di sebelumnya. Bisa teman-teman atau rekan-rekan tonton terlebih dahulu di video sebelumnya. Video tersebut bisa rekan-rekan klik melalui panel di kanan atas ini, saya cantumkan, atau melalui link di deskripsi. Oke, ini adalah proses saya sudah membuat VHD baru dan saya sudah running melalui Exambro admin, dan saya langsung mendapat pop-up seperti ini. Kita langsung klik saja pembaharuan, kemudian nanti akan langsung menuju ke halaman downloading ya. Jadi kita sudah proses download ini silakan kita menunggu hingga prosesnya berlangsung. Untuk prosesnya ini tergantung dari kecepatan internet dan juga kecepatan PC server teman-teman ya. Jadi silahkan ditunggu. Di sini ada beberapa poin dari video ini yang saya percepat karena juga memakan waktu yang agak lama seperti itu, sehingga saya percepat. Oke, proses download sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan patch dengan klik tombol patch yang sudah ada di sini. Silahkan diklik. Kemudian tunggu prosesnya hingga menampilkan notifikasi berwarna hijau. Di sini saya melakukan percobaan, itu beberapa kali mengalami not respond ya rekan-rekan. Jadi silahkan rekan-rekan klik terus hingga muncul menunggu, kemudian hingga muncul notifikasi berwarna hijau, dan silahkan logout. Setelah logout, rekan-rekan harus memastikan versi yang sudah ada di bagian bawah halaman login itu merupakan versi 22.1.0.3 ya, seperti ini. Nah, ini berarti proses patching sudah berhasil. Kemudian silahkan rekan-rekan melakukan sinkronisasi dengan login menggunakan akun masing-masing sesuai akun yang ada di portal komunikasi ubk.kemdikbud.go.id/osnk. Kemudian silahkan pastikan status server aktif ya. Di sini saya tutup untuk ID server saya. Kemudian silahkan rekan-rekan masuk ke bagian status download ya untuk mengecek proses sinkronisasi data seperti itu. Nah, di sini awal saya masuk ke bagian status download itu datanya masih kosong seperti ini. Kemudian setelah saya klik sinkron ataupun refresh itu terjadi error seperti ini. Dapat rekan-rekan lihat ya. Nah, di sini rekan-rekan tidak perlu panik ya, karena kita menggunakan VHD baru ya, server file baru, maka terlebih dahulu kita harus mengosongkan database yang lama seperti itu. Oke, silahkan rekan-rekan langsung menuju ke bagian backup dan hapus ya. Kemudian lakukan backup, klik backup terlebih dahulu untuk just in case ya, untuk menjaga-jaga jika sewaktu-waktu itu diperlukan. Kemudian ini silahkan di save. Perlu rekan-rekan ingat lokasi di mana menyimpannya. Kemudian setelah itu di-download ya. Kemudian hapus database yang ada di sini. Kemudian setelah proses penghapusan berhasil ya, seperti ini dihapus, kemudian oke. Kita tunggu prosesnya. Ketika sudah berhasil, silahkan langsung menuju ke status download kembali ya. Setelah itu lakukan refresh. Setelah di-refresh ternyata datanya sudah ada nih rekan-rekan ya, sudah ada. Silahkan lakukan sinkronisasi, start sinkronisasi ya. Kemudian tunggu hingga prosesnya selesai. Di sini membutuhkan waktu yang cukup lama. Saya percepat saja ya rekan-rekan agar prosesnya
selesai hingga akhir. Seperti itu. Karena akan ada 9 data ya rekan-rekan untuk disinkronisasi. Tunggu prosesnya hingga selesai, jangan keluar dari halaman ini. Pastikan semuanya berstatus selesai. Setelah semua proses sinkronisasi selesai, nanti akan muncul pop-up secara otomatis yang memberikan informasi bahwa proses sinkronisasi sudah berhasil. Contohnya seperti ini. Jadi download statusnya akan muncul notifikasi proses download 9 data telah selesai. Silahkan rekan refresh status untuk memeriksa data yang sudah terdownload. Oke, ini di close kemudian kembali ke atas, kita klik refresh. Nah, di sini datanya sudah menjadi warna hijau. Ada tulisan maaf Anda tidak memiliki akses untuk sinkronisasi. Itu karena kita sudah melakukan sinkronisasi ya. Jadi ini aman. Kita tutup. Sejauh ini rekan-rekan sudah berhasil untuk melakukan sinkronisasi data. Nah, selain itu yang perlu rekan-rekan cek adalah bagian daftar peserta. Pastikan jumlah peserta yang ada di akun ini sesuai dengan yang terdaftar. Seperti itu. Kemudian lihat juga untuk status tes ya, pastikan ada opsi untuk kelompok tes yang akan dilakukan pada saat hari H besok. Seperti itu. Dan sampai sini rekan-rekan sudah selesai melakukan pengecekan keseluruhan. Artinya server yang teman-teman atau rekan-rekan siapkan sudah siap untuk digunakan pada saat hari H besok. Oke, selanjutnya silahkan rekan-rekan logout dari halaman ini. Kemudian menutup semua aplikasi server yang berlangsung, karena jika rekan-rekan sudah konfigurasi sampai sejauh ini, seharusnya dari sisi klien besok akan tetap normal seperti itu. Namun jika rekan-rekan merasa kurang, silahkan dicek apakah klien masih tetap aman seperti itu agar tidak terjadi kendala pada saat hari H nanti. Nah, kurang lebih ini rekan-rekan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu didiskusikan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nanti saya akan membalas secepat mungkin seperti itu. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.